dengan NIM 1851502000109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan pengalaman pengguna, saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai sebuah metode pada UX Design Approach, yaitu metode Heuristic Evaluation. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nisri Nadia Fairah dengan NIM 185155001011019 dari kelas perancangan pengalaman pengguna C. Jadi, apa sih sebenarnya metode heuristic evaluation itu? Langsung aja simak pada video berikut ini. Heuristic evaluation atau yang bisa disebut juga sebagai heuristic usability adalah sistem evaluasi untuk software komputer berbasis pengguna. Metode ini pertama kali diciptakan oleh Nielsen pada tahun 1990. Tujuan dari evaluasi heuristik adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif, di mana evaluasi heuristik melibatkan evaluator untuk memberikan masukan yang kemudian dikategorikan dalam prinsip-prinsip heuristik itu tersendiri. Nah, evaluator ini melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria di setiap tingkatannya. Evaluasi heuristik sangat baik digunakan sebagai teknik evaluasi desain. Kenapa sih sebenarnya? Ya karena lebih mudah untuk menemukan dan menentukan masalah usability yang muncul. Nah, evaluasi heuristik ini mempunyai 10 prinsip. Apa aja sih prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah visibility of system status. Sistem harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi pada sistem. Maksudnya adalah, semisal nih, sistemnya itu sedang melakukan loading, maka sistem diharapkan tetap memberikan informasi kepada penggunanya dengan melalui gambar, video, atau animasi, sehingga pengguna itu menjadi mengerti tentang apa yang sedang terjadi pada sistem. Prinsip yang kedua adalah match between system and the real world. Sistem harus berbicara sesuai dengan apa yang penggunanya biasa gunakan. Maksudnya, sistem diharuskan menggunakan kata, frasa, dan konsep yang familiar untuk penggunanya. Semisal nih, untuk menggambarkan sebuah pesan, biasanya aplikasi menggunakan gambar amplop. Kalau semisal tiba-tiba aplikasi menggunakan gambar buku sebagai logo pesan, kemungkinan penggunanya akan merasa bingung. Yang ketiga, yaitu user control and freedom. Pengguna sering salah dalam memilih fitur atau fungsi yang ada di dalam sistem. Maka dari itu, diperlukan sebuah emergency exit sehingga user dapat meninggalkan aktivitas tersebut tanpa perlu melakukan kegiatan tambahan lainnya. Sebagai contoh adalah tombol undo dan redo. Lalu prinsip yang keempat, yaitu consistency and standards. Pengguna tidak harus mengkhawatirkan apakah kata, situasi, atau aksi yang berbeda ternyata memiliki arti yang sama. Maksudnya adalah, sebuah sistem diharuskan konsisten dalam menggunakan kata. Jangan semisal, di halaman A nama pesan adalah inbox, kemudian di halaman B nama pesan adalah mailbox. Atau semisalnya terdapat dua tombol yaitu mailbox dan inbox yang ternyata merujuk ke halaman yang sama. Prinsip yang kelima adalah error prevention. Dibandingkan menampilkan pesan error, sebuah sistem lebih baik mencegah terjadinya kesalahan. Kalau kata pepatah sih, lebih baik mencegah daripada menampilkan pesan error. Salah ya? Prinsip keenam, yaitu recognition rather than recall. Memperkecil beban pengguna dalam memanfaatkan objek, aksi, dan pilihan lainnya. Pengguna diharapkan tidak perlu mengingat-ingat informasi dari setiap halaman. Jadi, diharapkan instruksi yang ada pada aplikasi harus jelas dan mudah digunakan. Prinsip selanjutnya yaitu flexibility and efficiency of use. Sistem yang dibuat sebaiknya dapat mengakomodir pengguna yang ahli maupun yang pemula. Diharapkan juga tersedianya alternatif untuk pengguna yang berbeda dari pengguna yang lainnya, seperti perbedaan pada fisik,
budaya, bahasa, dan lain-lain. Prinsip ke-8 adalah aesthetic and minimalist design. Sistem diharapkan hanya memberikan informasi-informasi yang relevan saja. Informasi yang tidak relevan akan mengurangi visibilitas dan usability dari sebuah sistem. Prinsip selanjutnya adalah help users recognize, diagnose, and recover from errors. Sistem harus mampu menginformasikan kesalahan pengguna dengan menggunakan bahasa yang jelas dan dapat menjelaskan letak permasalahan serta memberikan solusi. Dan prinsip yang terakhir adalah help and documentation. Sistem harus menyediakan bantuan dan dokumentasi yang berisikan informasi basic dan informasi penting tentang penggunaan sistem. Nah, setelah tahu 10 prinsip dari heuristic evaluation, pasti kalian bingung kan buat apa sih poin-poin di atas? Jadi, poin-poin di atas menentukan severity rating dari aplikasi tersebut. Severity rating menentukan banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah yang ada dan dapat memberikan perkiraan awal terhadap prinsip usability apa yang harus ditambahkan. Nah, severity ratings memiliki 4 skala. Skala yang pertama adalah 0, yaitu tidak adanya masalah pada usability. Lalu skala 1 menunjukkan kategori cosmetic problem atau tidak perlu diperbaiki kecuali ada waktu tersisa dalam waktu pengerjaan project. Skala 2 menunjukkan kategori minor problem atau perbaikan masalah dinilai berprioritas rendah. Lalu skala 3 untuk kategori major problem atau perbaikan masalah dinilai berprioritas tinggi. Dan yang terakhir adalah skala 4 untuk kategori usability catastrophe atau masalah dinilai harus diperbaiki sebelum produk diluncurkan. Nah, itulah informasi mengenai heuristic evaluation yang ingin saya jelaskan pada video kali ini. Untuk referensi-referensi informasi yang ada pada video akan saya tulis di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.